Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini di modul 1 untuk paket B, kita akan mempelajari tentang getting acquaintance, yang dimana ini adalah cara kita berkenalan dengan seseorang. Nah, ketika berkenalan di sini, biasanya kita akan dihadapkan bagaimana cara memperkenalkan diri, menyapa orang lain, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat tinggal, ataupun meminta maaf. Dan pada sesi kali ini, ya, getting acquaintance sendiri adalah cara memperkenalkan diri dalam sebuah kegiatan yang paling umum dilakukan. Terlebih ketika seseorang berharap ingin membangun hubungan dengan orang lain, tidak terkecuali macam hubungan yang sedang dijalin dengan berkenalan terlebih dahulu. Selanjutnya akan terjadi percakapan ya dalam hubungan yang lebih baik. Perkenalan juga dapat dibedakan baik secara formal maupun secara informal. Adapun berkenalan secara formal, misalnya perkenalan dengan teman kerja atau dengan partner bisnis dan segala perkenalan yang membutuhkan kata-kata formal. Nah, dalam sesi kali ini sudah ada beberapa catatan ini ya. In this unit, you will learn about introducing oneself, atau memperkenalkan diri, greeting people, menyapa orang lain, saying thank you, mengucapkan terima kasih, expressing sympathy, mengekspresikan simpati, saying goodbye, mengucapkan selamat tinggal, saying sorry, atau juga meminta maaf. Di unit pertama, yaitu tentang learning activity, adalah introducing oneself. Nah, pada dialog di sini kita dikenalkan dengan percakapan teman kerja ya. Di sini ada yang formal. Ini percakapan formal. Hello, my name is Tejo. Hi, I'm Jamal. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mr. Tejo. Jadi di sini ini adalah percakapan formal, bukan informal ya. Kita ulangi sekali lagi, di situ itu adalah percakapan formal. Dan pada greeting people, greeting ada mengucapkan selamat kepada orang lain. Di sini greeting memberikan selamat. Selamat di sini good morning, good afternoon, good evening, and good night. Bisa dikatakan greeting people menyapa orang lain itu biasanya kalimatnya diawali dengan hello, good morning, Mrs. Anna, semisal Mrs. Anna, how do you do? I'm fine. And thank you. Nah, bisa dikatakan bahwa dalam greeting itu kita awali dengan good morning, how are you student? Good morning student. How are you madam? We are fine madam. I'm fine too. Thank you. Nah, pada pay attention kali ini sudah disebutkan ya. When you meet someone in the morning, you can say good morning. Kalau kamu bertemu dengan seseorang pada pagi hari, kamu bisa mengatakan good morning. When you meet someone in the afternoon, you can say good afternoon.
Ketika kamu melihat bertemu seseorang pada siang hari, you can say good afternoon atau selamat siang. Selamat siang. Apa yang selamat siang. Apakah Anda namanya Ibu Ana? Oh iya, tentu saja. Itu semisal dalam percakapan bahasa Indonesia itu seperti itu. Jadi good morning itu bagaimana kita mengawali sebuah percakapan secara formal ya. Dan juga ketika kita memberikan kata saying thank you, mengucapkan terima kasih sendiri, itu ketika kita diberikan bantuan atau ketika seseorang menanyakan kabar. Ini dalam bahasa Inggris kalau kita diberikan sebuah greeting. Hi, good morning, Adam. Hi, good morning too. How are you? Maka kita bisa menjawab dengan I'm fine, thank you. And you, nah itu jawaban timbal baliknya kita kepada lawan bicara kita. Maka bisa dijawab dengan I'm fine too. Lalu dalam pay attention kali ini, this dialog, bisa kita lihat dia jatuh kan ditolong di sini sudah dilihat dia jatuh ditolong. Maka dia akan mengatakan thank you Amir. Maka jawabannya adalah you're welcome. Dalam percakapan sehari-hari, maka bagaimana kita memperkenalkan diri, menyapa orang lain dan mengucapkan terima kasih, ini adalah yang paling dasar ya. Jadi ini kita bisa menghafalkan kalimat-kalimat yang perlu seperti congratulations Mr. Amran. Thank you Mr. Imam. Maka yang kita garis bawahi adalah ketika ada orang memberikan selamat, congratulations, maka pasti jawabannya adalah thank you. Dan kalau ada yang memuji juga kita akan memberikan kata thank you juga. You look beautiful Ani. Maka jawabannya thank you mom. Dan dalam pay attention kali ini sudah diberikan catatan, when someone asking how are you, you can say I'm fine, thank you, or I'm fine, thanks. Ketika seseorang menanyakan kabar tentang kamu, how are you, menanyakan how are you ya, ini how are you, kamu bisa menjawab dengan I am fine, thank you, atau I am fine, thanks. When someone cares about you, ketika seseorang cares atau memperdulikan kamu, kamu bisa mengatakan thank you. Jadi ini bisa digarisbawahi atau diberikan catatan bahwa dalam modul kali ini kita wajib menghafalkan bagaimana kita memberikan selamat, bagaimana kita menyapa orang lain dan mengucapkan terima kasih. Ini ada vocabulary-nya ya. Ini ada vocabulary-nya, kita bisa lihat how are you, thank you, you're welcome, birthday, help, beautiful, and congratulations. Dan di activity 4 seperti yang saya katakan tadi, di sini adalah expressing sympathy atau mengekspresikan tentang kesimpatian kita terhadap seseorang. How do you say when your friend feels bad? And kita bisa memberikan jawaban seperti ini. Hi Sari, what's the matter with you? I have toothache. Oh, this is bad. You should go to a dentist. Thank you Lucy. Ketika Lucy memberikan saran kepada
Sari bahwa dia akan ke dentist atau ke dokter gigi, maka kita bisa memberikan kata ucapan terima kasihnya seperti ini. Thank you, Lucy. Dan di latihan kali ini kita ada punya banyak latihan ya. Saya harap ini juga bisa diisi ketika kita nanti ngeprint di beberapa halaman ya. Ada latihan juga complete dialogue 1 and dialogue 2 itu bisa dilihat, dan di sini ada vocabulary-nya. Jangan khawatir, di sini sudah disediakan vocabulary-nya. What's the matter? What's wrong? Are you okay? Sorry to hear that. Glad to hear that. Get well soon. Thanks for your attention. Take a rest. Headache, toothache. Jadi jangan khawatir tentang artinya itu apa. Ini sudah diberikan di modul ini. Dan ini ada juga yang tadi kita bicarakan, yaitu cara mengucapkan selamat tinggal, saying goodbye. How do you say when you leave your friend? Jadi goodbye biasanya kita memberikan ucapan seperti ini. Goodbye mother, take care. Goodbye Andy. Jadi goodbye di sini sudah diberikan dalam vocabulary, itu ada goodbye artinya selamat tinggal, take care artinya hati-hati. Jadi tolong dicatat bahwa take care itu adalah hati-hati. Dalam percakapan berikutnya di Getting Acquaintance itu juga ada saying sorry. How do you say when you make a mistake? Apa yang kamu katakan ketika kamu membuat mistake atau membuat kesalahan? Nah, semisal di sini ada contoh, ada karyawan sama bos ya. Ini dia bilang, it's too late, Arif. Maka kita bisa menjawab dengan, I'm sorry, sir. I am late. I know, sir. I promise not to be late again. Okay, please come on time next time. Okay, please. Oke, silakan on time atau tepat waktu di hari berikutnya. Jadi bagaimana kita mengekspresikan sebuah kesalahan terhadap orang lain atau kesalahan yang sudah kita buat, maka kita bisa bilang I am sorry atau saya minta maaf. Dan ini di berikutnya sudah kita lihat ada asking someone name. Jadi bagaimana kita menanyakan nama seseorang dengan polite atau dengan sopan dalam bahasa Inggris. Itu kita lihat di dialog ini. Hai. Nah, ini jangan lupa, ini secara polite ya, secara sopan. Hai. What's your name? Maka kalau kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, bisa kita ucapkan dengan my name is Hana. Hi, I am Tina. Nice to meet you, Tina. Jadi ini bisa kita hafalkan ya, di unit 2 juga sudah diberikan penjelasan secara garis besar.
pada di unit 2 di sini asking someone name, introducing someone, asking someone age, asking someone address. Di sini ada biasanya ada kata-kata yang memang kita itu perlu tahu ada yang namanya sopan ataupun tidak sopan, dan di sini kita memberikan materi tentang bagaimana kita menanyakan sesuatu dengan cara sopan. Di sini, how do you say when you say introduce your friend? Jadi kata-kata sopan, bagaimana kita memberikan kalimat sopan kepada teman kita ketika kita memperkenalkan, memperkenalkan kepada teman kita. Nah, udah ada ilustrasinya. Jadi ini silakan di print lalu kita pelajari. Ini sudah bagus ya, buku di modul ini sudah dikasih bahasa Inggrisnya bagaimana, bahasa Indonesianya bagaimana, jadi enak kalau untuk dibuat belajar ya. Nah, di sini ada pay attention. Pay attention ini tolong diperhatikan, artinya ya tolong berikan perhatian. When we introduce someone, we can say, please meet my friend Santi. This is Santi. Dengan reply dengan memberikan jawaban how do you do atau juga nice to meet you. Direspon for nice to meet you, maka kita meresponnya dengan cara nice to meet you too. Kalau respon how do you do, maka respon kita how do you do. Pada dialog 1 dan 2 itu ada beberapa latihan yang bisa kita lihat, dan juga di asking someone age ini bisa kita lihat ya, who is 6-year-old, who's 38-year-old. Di sini ada how old are you? I am 12 years old, Mr. Ahmad. How old is your brother? My brother is 11 years old. What about your sister? My sister is 14 years old. Jadi kalau kita mau menanyakan tentang umur seseorang, bisa kita lihat di sini how old are you? Jadi ya, how old are you? Ini kalau kita mau menanyakan age atau umur seseorang. Ada juga di sini tabel untuk memberikan jawaban tentang angka 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya ya, bisa dipelajari. Selanjutnya asking someone dress. Asking someone dress di sini, asking someone dress di sini bisa kita perhatikan ya. Where do you live? What is your address? Jadi kita bisa melihat where do you live? What is your address? Where do you live? Menanyakan tentang someone address atau alamat seseorang. What is your address? Where do you live? I live in Kampung Baru. Nah, ini kan sudah diberikan contoh. Dan pada kali ini pada grammar zone itu penggunaan to be. To be adalah is, am, are atau am, is, dan are. Jadi subjek I, to be-nya itu am,
are, is. I itu pasangannya am, you pasangannya are, he pasangannya is, she pasangannya is, they pasangannya are, we pasangannya are, it itu pasangannya is. Jadi ini silakan di grammar zone ini di hafalkan ya untuk pasangan-pasangan I, you, he, she, they, we, it. Silakan dipelajari di rumah, itu sudah sangat lengkap. Jadi kita nggak perlu lagi melihat untuk referensi lain, ini sudah cukup saya rasa. Jadi pada grammar zone kali ini kita diberikan tentang pasangan to be. Pasangan to be di sini adalah am, is, dan are. Pasangannya itu apa? Jadi jangan salah kalau nanti kita membuat kalimat itu biar nggak salah-salah. Oke? Dan pada kali ini untuk modul Getting Acquaintance ini saya rasa sudah cukup. Pada Getting Acquaintance di sini saya rasa udah cukup. Silakan dipelajari untuk berikutnya ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.